Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,52%. Dengan total market cap mencapai di 2,84 triliun US dollars, dan untuk hari ini Bitcoin dominance kembali koreksi tipis sebesar 0,03% ya. Nah, untuk BTC sayangnya jam 7 pagi tadi dia dedikus di bawah dari 87.216. Artinya dia kemarin gagal mempertahankan struktur ini sebagai support ya. Nah, tinggal kita lihat nih ya, kita lihat besok jam 7 pagi apakah Bitcoin akan mulai ke-reject oleh 87.000 atau tidak, karena jebol nih ya. Nah, kalau sampai mulai ke-reject, ada possibility yang cukup besar dia akan mulai retest lagi ke EMA 200, bahkan mungkin sampai kalau terendah di sini 84.000 begitu ya. Dan ya tentunya itu selaras juga dengan ya di weekly ya, kita sudah sering bahas statistik saat Bitcoin jebol dari BSB seringkali membuat lower high ya. Nah, lower high-nya bisa ada fake out seperti di sini ya. Ini yang paling sadis nih ya. Tapi kalau mau ngomong seringnya tuh kalau secara statistik lebih banyak yang mana? Reject sama BSB and then lower low. Begitu seperti di sini reject lower low, lalu contoh lagi reject oleh BSB dan lower low lagi adalah di sini ya. Dan ini sering kayak terjadi tepat setelah dia jebol. Jebol, retest, lower low. Begitu. Ya, ini pattern yang cukup sering terjadi gitu ya. Nah, jadi lebih baik kita siap dengan worst case scenario-nya dibandingkan dengan kita berharap-harap dengan yang terbaik tapi nggak kejadian begitu, atau possibility kejadiannya nggak terlalu besar begitu ya. Jadi ya itu aja sih ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu Bitcoin, sorry bukan Bitcoin tapi ini ya, DXY dulu deh ya, takut lupa. Untuk DXY kondisinya itu dia melemah kemarin, bukan sorry, hari ini melemah, kemarin tiba-tiba menguat dengan cukup signifikan ya. Nah, jadi ya ketebak ya kenapa tiba-tiba kemarin Bitcoin jadi kayak melemah ya. Nah, jawabannya adalah karena DXY ya. Jadi gue udah bahas cara paling gampang buat kita membuat analogi mengenai DXY ini seperti pemberat kaki ya, atau pemberat aja in general, mungkin kita bawa barbel gitu ya. Kalau lu lari bawa barbel susah kan gitu. Nah, jadi ya itu kurang lebih lah ya, maka Bitcoin pun susah untuk bisa naik ke atas kalau sampai indeks dolarnya melemah ya, alias bebannya bertambah begitu. Tapi kalau misalkan bebannya berkurang ya, terus melemah, nah itu biasanya akan bisa membuat Bitcoin lebih gampang untuk bergeraknya begitu ya. Jadi ya tentunya in general harapan kita adalah indeks dolar cenderung melemah sehingga Bitcoin dan kripto in general lebih mudah untuk rally begitu ya. Next, kita masuk ke indeks udah beres ya. Bitcoin dominance ya. Untuk Bitcoin dominance, wow, kemarin ternyata dia berhasil mantul di MA50 dan reclaim MA20 ya. Nah, tapi hari ini kembali lagi koreksi dan ya masih dalam movement sideways yang ya masih di situ aja. Begitu, lagi-lagi teori gua sih ini terjadi karena market sedang wait and see menuju ke tapering dari QT yang sudah dijanjikan oleh The Feds. Ya, jadi The Feds kan di bulan ini ya menjanjikan bahwa nanti bulan depan kita akan ada tapering QT. Nah, ini orang-orang mungkin menunggu apakah tapering kali ini bisa benar-benar ya jadi flat. Nah, kalau benar-benar jadi flat ya, bahkan mungkin bisa kayak seperti di 2016. Nah, ini orang-orang mungkin akan lebih berani untuk masuk ke altcoins begitu. Nah, ini bisa men-trigger altcoin season seperti yang terjadi di 2016 begitu ya. Gue ingat ada beberapa yang ngomong, tapi bang beda bang di 2016 altcoins lebih dikit. Enggak ya. Tiap cycle tuh pasti ada yang mati ya, banyak yang kebuang altcoins tuh ya. Dan gini juga, jangan juga kita lupa bahwa altcoin season ya, saat BTC dia terjun payung seperti ini tuh nggak berarti semua altcoins akan perform. Nggak, serius. Lu coba cek lagi faktanya ya. Itu banyak juga altcoins di masa-masa lagi altcoin season itu mogok begitu. Kayak nggak kemana-mana, ya udah aja gitu, nggak ada traction gitu. Itu bisa, serius ya. Jangan lupa itu bisa terjadi begitu ya. Nah, jadi jangan sampai berharap bahwa oh gue pegang altcoins nih ya, nggak apa-apa gue ancur-ancuran dulu sekarang, nanti altcoin season pasti tidak mungkin tidak semuanya akan
ngepump, bahkan akan membuat new all time high. Enggak, ada loh. Ada altcoins di mana dia dropnya terlalu ekstrim waktu lagi menunggu altcoin season, and then waktu dia kesampean itu nggak sampai jadi lewat dari all time high-nya, bahkan underperform, hanya membuat lower high saja. Itu bisa terjadi loh, itu bisa terjadi. Begitu, jangan lupa kayak kita ambil contoh aja gini ya. Kita ambil contoh, ini Bitcoin nih ya. Bitcoin waktu ya kita highlightnya mungkin waktu di sini lah ya, di November nih. Wah, kan ngepump nih, membuat new all time high ya. Nah, kita lihat dulu yang paling ngetrend itu kan Manta ya. Nih, Manta di November ngapain ya? November ngepump loh, jangan salah ya. Manta tuh Manta ngepump, tapi ngepumpnya begini, hanya lower high. Nah, sementara dia kondisi minusnya udah terlalu besar. Nah, itu bisa terjadi begitu ya. Jangan sampai lupa ada possibility seperti itu ya. Jadi ingat ya, kalau sampai terjadi altcoin season pun bukan berarti altcoin season pasti semuanya akan profit. Enggak ya. Pasti ada aja lah, 1-2 lah gitu ya. Kalau gua sih ya minimal gitulah, di setiap kali satu cycle saat terjadi altcoin season tuh pasti ada aja 1-2 alts yang lo punya yang performanya jelek. Bahkan in altcoin season pun jelek. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih remindernya ya. Jadi sekali lagi gua harap lu jangan sampai juga salah nih ekspektasinya begitu, karena ada beberapa kali yang komen tuh orang berpikir wah apa namanya, kalau udah altcoin season udah nih alts gua yang nyangkut pasti selamat. Enggak. Serius, lu harus lihat fakta data statistiknya. Apalagi kalau alts yang udah terlalu terjun payung gitu, minusnya udah 99, itu bisa naik. Tapi kalau lu nyangkutnya di pucuk, itu harapannya nggak terlalu besar. Kayak Manta gitu, gue jujurnya nggak terlalu apa ya. Kalau buat lu yang nyangkut parah gitu ya, apalagi nyangkutnya dari pucuk banget, gue nggak terlalu yakin itu bisa kejemput. Ya bisa aja possibility miracle gitu ya, tapi jangan lu berharap kayak tipe-tipe kayak token kayak Manta begini tuh bisa gini nih. Tenang, udah altcoin season bakal gini nih ya, dalam sebulan ceder. Enggak, itu susah ya. Ya lu bisa lihat sendiri di sini ya. November Bitcoin new all time high ya. Segini tuh udah bagus gitu. Nah, apalagi sekarang udah makin di bawah, udah membuat lower low lagi gitu ya. Itu aja sih. Ya makanya kenapa 70-30 itu sangat penting. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ya altcoins mana yang bakal kayak begini. Altcoins mana yang bakal catching a falling knife begitu. Ya makanya ya jangan gambling 70%-nya mayoritas dari portfolio harusnya di BTC ya, yang udah lebih jelas dari masa ke masa. Begitu ya. Oke. Next kita masuk ke news. Untuk news ini datang dari US sepertinya ya. Ya benar dari US ya. Dimana ini ada dua bank yang kerjasama, Custodia dan Vantage, menjadi the first bank issued stablecoin ya. Jadi mereka membuat stablecoin yang di-issue oleh perbankan pertama ya. Nah mereka mengklaimnya yang pertama di US. Tapi gue curiga jangan-jangan ini pertama juga di dunia ya. Karena gue gak pernah dengar lagi sebelumnya ada yang meng-issue stablecoin tapi perbankan. Begitu ya. Nah ini mereka issue di Ethereum, dan yang keren di sini adalah mereka itu sistemnya benar-benar tokenisasi US dollar, benar-benar 1:1. Begitu. Kalau misalkan USDT kan sering kali ada apa ya, banyak kritiknya adalah ini nggak 1:1. Ini kalau di rush USDT bisa gagal nih gitu, gagal untuk mengeluarkan semua USD mereka begitu. Nah in theory kalau si yang di sini ya, mereka ya 1:1, at least itu teorinya seperti itu, tapi nggak tahu faktanya mereka melakukannya sesuai dengan advertisement mereka nggak gitu ya. Nah selanjutnya kalau kita di sini ya, mereka ini ya apa yang sedikit gue bingung satu, mereka itu buat stablecoin ini di Ethereum kan, dan kita tahu Ethereum itu permissionless, jadi nggak bisa ada yang kasarnya tuh apa ya, nggak ada yang bisa menghentikan lah transaksinya begitu ya. Nah tapi mereka membuat ini regulatory compliant. Kok bisa? Begitu kan, kalau kita tahu perbankan itu mereka harus bisa stop dulu transaksi dan lain-lain. Nah ini kok bisa, seperti apa caranya nggak tahu nih ya. Nah ini mungkin kedepannya moga-moga ada penjelasan lebih detail lagi, karena ya biasanya kayak lu gini deh ya, transaksi kalau lu dari wallet ke wallet ya, kalau dari exchanger bisa, ya iyalah kan itu di exchanger kan punya mereka sebenarnya walletnya kan, lu nebeng aja di situ kan. Tapi kalau misalkan lu kirim USDT dari misalkan hardware wallet lo, misalkan dari Ledger lo atau dari OneKey lo, dari Tangem lo, nah lu pindahin ke wallet lain, itu nggak ada yang bisa menghentikan.
Nah ini gue nggak ngerti nih. Apakah si token ini hanya boleh di exchanger tertentu saja begitu? Atau boleh dimasukkan juga ke hardware wallet? Kalau ke hardware wallet gimana caranya dia bisa compliant secara regulatorinya? Begitu karena ya secara regulatorinya itu mereka harus bisa mengkontrol si ininya apa namanya permission dari ya pengiriman si ya bukan kalau di perbankan ya berarti kan secara regulasinya adalah pengiriman duitnya begitu ya secara digital maupun secara fisik begitu. Nah ini gimana nih mereka bisa lolos? Apakah gara-gara Trump kepilih jadi presiden ini jadi diperbolehkan ya? Nah kalau sampai itu bisa diperbolehkan, wah ini jadi menarik nih begitu sebenarnya ya. Oke, itu sih kurang lebih ya. Jadi kalau kita perhatiin banyak sekali news-news yang cenderung sebenarnya bukan bullish lah, bagus untuk kripto begitu. Karena ya belakangan ini anehnya ini semua terjadi setelah Trump main-main dengan tarif mereka. Lu bisa cek sendiri deh ya. Setelah Trump main-main dengan tarif, Bitcoin terjun payung, sepertinya news-news yang cenderung bullish mengenai kripto ya, itu bertebaran begitu. Nah, jadi kadang-kadang baik lagi ya. Gue masih suka berpikir ini apakah manipulasi begitu ya supaya kemarin itu ya si tarif itu manipulasi untuk membuat harga-harga dari soal aset drop dulu begitu. Tapi ya baik lagi kita nggak bisa uh, apa ya kita tuh nggak bisa cuma wah teori konspirasi nih pasti benar nggak ya namanya juga konspirasi nggak kita nggak bisa pastikan itu benar atau nggak tapi ya udah kita manfaatkan saja ya toh kita percaya nggak percaya ya mau itu beneran konspirasi atau itu beneran terjadi seperti itu kan ya market tetap drop. Nah saat drop pertanyaan beli nggak begitu ya. Jadi udah gitu aja sih ya tetap DCA saja karena ya lu bisa lihat sendiri banyak sekali news-news yang cenderung bullish untuk kripto ya dan cenderung bullish juga secara adopsinya gitu ya. Next economic calendar jangan lupa ya hari ini akan keluar 2 data yang super penting ya. Bahkan cenderung lebih penting dibandingkan dengan bintang 3 yang lainnya. Karena hari ini kita akan keluar GDP dan juga initial jobless claim ya. Nah, jadi siap-siap di jam 7:30 malam buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam 7:30 malam ini pertimbangkan untuk tutup posisi terutama buat yang konservatif, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, beres untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Nah, ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin buat lo yang agresif buka posisi long ke BSB ya, berarti tidak ditutup waktu jam rawan kemarin. Jam rawan kemarin itu kan di 7:30 ya. Yes, 7:30. Nah, kalau buat lo yang nggak TP di 7:30 cut loss ya, walaupun
Ya sekarang kembali naik lagi sih. Tapi intinya buat lu yang sudah tutup posisi di jam setengah 8 malam kemarin sesuai dengan warning kita, congrats lu sudah dalam keadaan profit. Sebentar, profit berapa sih? Nah, di setengah 8 tuh di sini ya. Nah, berarti lu profit sebesar ya not bad lah. Setengah persenan lebih dikit, mendekati ke 0,7% ya. Nah, selanjutnya setupnya mungkin bisa ada setup short, tapi kita lihat besok ya. Kalau besok daily close dari Bitcoin di bawah dari 87.216, nah kita ada setup short. Tapi kalau enggak dan dia ternyata reclaim lagi ya, berarti belum ada setup ya. So for now untuk posisi spotnya ada di MA200, MA20 yang sedang sorry, MA200, MA20 yang sedang confluence dengan 84.055 USD dan di 82.525 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita udah ada setup nih. Tinggal kita pasang aja limitnya ya. Kemarin sudah terjadi retest pertama di MA20 sebagai resisten ya. Nah, sebagai resisten, sebagai support ya. Nah, jadi pada hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP ada beberapa nih ya. Ada struktur baru yang gue belum sempat bikin ininya ya, bikin garisnya. Nah, ini ada struktur resisten baru di angka, sebentar gue zoom dulu takutnya kurang tepat. Nah, di sini ya, di angka 2000 lebih 83 lah kalau kita bulatkan ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu target TP-nya ya. Ini target TP yang lebih konservatif. Kalau mau lebih agresif, target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 2123,4 ya. Itu untuk setup posisi futures di Ethereum ya. Sekali lagi kita bisa limit posisi long di EMA20. Kalau terjadi retest kedua kita bisa buka posisi longnya dengan target TP di angka 2082,7 ya. Tapi ingat untuk semua posisi futures, buat yang konservatif kalau dekat-dekat ke data penting, ya ke jam-jam rawan, ya pertimbangkan tutup posisi. Atau kalau misalkan belum kebuka juga nih, ya tapi udah mau setengah 8, udah mending nggak usah buka sama sekali, gitu, ya. Buat yang agresif ya terserah lu lah, boleh masing-masing caranya kayak gimana lah. Tapi yang penting reminder dari gua untuk yang agresif tetap punya SL, gitu, ya. Oke. Itu kurang lebih untuk Ethereum. Selanjutnya kita ini aduh gue juga kelewat satu nih struktur di sini ya. Untuk posisi spotnya ini berarti ada perubahan sedikit ya. Gue lupa bikin si garisnya buat struktur yang terbentuk di Maret kemarin ya, Maret tanggal 21. Nah, jadi untuk posisi spot ada EMA20 yang sebentar lagi akan menuju ke confluence ke 91 ke 1964,7 ya. Tapi sekarang masih bisa dipisah, jadi buy limit pertama di EMA20, kedua di 1964,7, yang ketiga di angka 1932,7 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di DCWT sesi pertama ini. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua ingin ada wejangan lagi untuk para newbies ya. Untuk para newbies, kita bisa lihat di sini ya. Jadi memang market itu ya nggak selalu dalam masa-masa yang exciting seperti ini ya. Wow, begitu ya. Wah, ngepam, asik ya, profit begitu. Seringkali kripto itu ya mengalami masa-masa yang sangat boring ya. Nah, mending cuma boring, kadang-kadang bikin sakit perut juga karena ada fake out, ada lower high yang seringkali menjebak kita FOMO. Begitu ya, seperti di sini banyak yang FOMO, di sini banyak yang FOMO, terutama sini sih sebenarnya ya, karena ini abis jebol BSB ya. Nah, abis jebol BSB tiba-tiba ngepam gila-gilaan. Lo bisa lihat sendiri di sini ya, di weekly-nya itu saat terjadi weekly close di bawah dari BSB di Juli 2024, minggu depannya ngepam 9% lah kurang lebih ya kalau kita bulatkan. Udahnya minggu depannya lagi 12%. Itu banyak sekali yang udah nih, we're so back, and then apa? Boom, dibanting lagi membuat lower low. Nah, ya itu ya. Nah, jadi kadang-kadang bukan cuma boring tapi bikin sakit perut begitu. Nah, tetapi kalau lu perhatiin ya, kalau lu akumulasi di 2024 ya, terus konsisten di sini. Ya ini orang-orang yang sekarang senyum-senyum, bahkan sampai kondisi sekarang pun masih senyum-senyum begitu ya. Anggap lu paling sial lu beli di pucuk sini ya. Lu kebawa FOMO banget di Maret. Wah, ya timingnya salah banget lah, lu beli bener-bener pucuk di tahun itu gitu ya. Nah, taunya apa? Ya sekarang lu masih dalam keadaan profit kok. Ya masih profit 20%, ya nyaris 20% lah.
Gitu. Setelah kondisi sekarang market orang udah bilang, oh jelek, jelek, jelek ya. Nah kebayang gak sih? Gitu. Nah jadi sekali lagi, masa-masa boring seperti ini adalah sebenarnya masa-masa yang relatively enak untuk kita akumulasi ya. In hindsight, enaknya tuh in hindsight setelah lewat begitu ya. Banyak yang di sini ngomong, wah gila ya, lu hoki ya beli di 2024. Cobain lu rasain 2024 waktu kejadiannya. Begitu. Banyak orang yang udah menyerah, banyak yang kena bull trap, banyak yang cut loss dan seterusnya. Dan itu sama, itu terulang-ulang ya. Orang yang ceritanya cuma ngelihat baru sini nih. Anggap misalkan market tuh baru jalan segini nih. Nah, ini belum nih ya, ini belum gitu. Wah, waktu sampai sini banyak orang yang ngomong, "Wah, enak ya lu beli waktu zaman di 2000 sini nih. Di 2023 akhir, 2024 apalagi setelah ngedam gini." Oh iya, enak. Enak setelah udah lewat. Waktu kejadiannya muntah darah. Ini Bitcoin ngedam 7% sehari. 7% sehari ya. Setelah ETF spot keluar. Lu kebayang nggak? Orang dibilang udah nih ya Bitcoin nih ETF spot nih ya. Setelah dia launch bakal gila nih ngepam. Udah launch malah ngedam. Gitu loh. Ini apa nggak men-trigger banyak orang cut loss? Nah itu ya. Jadi gini, kalau lu ngerasa apalagi untuk para newbie sekarang ngerasa aduh di market kok nggak nyaman ya. Kok nggak ngepam ya. Ya memang begitu. Memang begitu. Tapi udah lewat nanti orang bilang lu hoki ya. Lu beli Bitcoin waktu kemarin ngedam ya. Hoki pale lu peang ya. Waktu turun setengah mati. Apalagi buat para newbies ya. Kalau buat yang udah lama di market sih udah kebal ya. Udah gak kerasa. Malah asik turun gitu ya. Kalau yang udah lama di market gitu. Tapi buat yang masih baru-baru. Aduh setiap turun sedikit perut nyut. Nyut lagi. Gitu ya. Ya tapi gak apa. Itu berproses. Ya pelan-pelan. Nanti lama-lama lu terbiasa dengan masa-masa yang menyebalkan seperti ini di market. Ya menyebalkan waktu kita jalanin. Tapi waktu kita udah lewatin. Wah coba gue lebih banyak belinya. Kayak gitu pasti. Ya. So ya sudah. Ya. Sabar saja. Ya. Terus di CA. Yang penting tuh apa? Lu mindsetnya tepat. Ya. Pakai 3 golden rules. Gitu. Nah sekalian aja deh 3 golden rules apa ya. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage. Berpikir jangka panjang. Ya 3 hal itu. Dan ya udah kalau udah pakai 3 hal itu terus lo konsisten beres, semuanya beres sebenarnya. Nggak perlu yang aneh-aneh, nggak perlu TA yang sinting, nggak perlu beli indikator berbayar, profit kok, profit begitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih ya untuk DCO tesis pertama. Tadi 3 golden rules sudah gue sebutin. Gue akan tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Gitu ya. Satu menabur hal baik, nanti lo akan juga menuai hal baik. Dengan cara yang awalnya bisa very simple ya. Buat lo yang sudah lumayan lama di market, sudah mengerti cara berpikir TCI, nah lo bisa bantu menjawab komen-komen orang-orang yang mungkin masih baru di TCI yang masih bingung gitu. Aduh, ini apa sih bang? Bang, BSB apa bang? Bang, EMA50 apa bang? Nah, lo bisa bantu jawab, itu udah tabur tuai. Begitu jadi nggak usah tabur tuai yang aneh-aneh, nggak usah kayak, wah gua akan buat panti asuhan. Ya itu boleh juga, tapi nggak perlu sebesar itu. Dari yang kecil-kecil aja dulu ya. Saling bantu buat orang-orang yang baru di sini. Begitu ya. Oke, beres untuk DCWT tesis pertama. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.